Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Yang pertama itu adalah pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Di dalam perusahaan yang kuat pasti memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Untuk mengelola sumber daya tersebut, perusahaan perlu melakukan akselerasi terhadap mereka yang salah satunya dengan cara pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan tersebut menjadi penting karena difungsikan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Pentingnya pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM di perusahaan sumber daya manusia yang sering disebut adalah salah satu komponen vital yang menggerakkan organisasi, terdiri dari individu yang produktif yang berfungsi pula sebagai aset yang terus-menerus dikembangkan dan dilatih pengetahuan dan keahliannya. Secara umum, sumber daya manusia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama sumber daya manusia makro yang berupa jumlah penduduk yang ada dalam rentang usia produktif dan sumber daya manusia mikro yang merupakan individu atau personel yang bekerja pada suatu organisasi. Karena karyawan adalah aset perusahaan, maka pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia menjadi mutlak diperlukan. Yang kedua adalah pengertian, pelatihan, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Adapun strategi pelatihan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia setelah memahami pengertiannya, kita perlu mengetahui strategi dan juga pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yakni memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi adalah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus, tunjangan, hadiah berupa barang fisik maupun lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi. Dengan apresiasi, maka diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan juga baik. Salah satu wujud bekerja yang lebih baik seperti memberikan presentasi kepada klien dengan cara yang lebih detail sehingga klien pun mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Adapun yang kedua yakni menyelenggarakan program pelatihan strategi. Strategi kedua dari sumber pengembangan sumber daya manusia adalah menyelenggarakan program pelatihan. Program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai contoh program pelatihan seperti creative writing, design system, creativity training, hingga team training. Pelatihan ini menjadi penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Selain itu, team training juga diperlukan untuk membangun perpaduan yang kuat antar karyawan. Adapun yang ketiga yakni memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Sebagai sebuah perusahaan bisnis, semestinya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide. Dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide, artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dan ide yang perlu diabaikan. Jika gagasan terlihat menarik, perusahaan akan melanjutkannya menjadi sebuah produk dan ini bisa jadi berdampak positif pada perusahaan. Fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama yakni pekerjaan menjadi lebih efisien. Efisien adalah kata kunci yang perlu ditekankan dalam
Pengembangan sumber daya manusia. Jika pekerjaan dapat dilangsungkan secara efisien, tidak akan ada kesalahan kerja dan segala pekerjaan menjadi tepat waktu. Ini yang diharapkan dari perusahaan ketika melakukan pengembangan skill dan yang lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan, maka ada dua hal yang diharapkan, yaitu yang pertama semangat kerja membaik dan produktivitas meningkat. Jika produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan pun akan meningkat. Ketika semangat kerja dari karyawan membaik, maka ide akan mengalir dan bisa menciptakan produk yang tentu saja lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengurangi kerusakan produk. Pengembangan sumber daya manusia yang intensif membuat keterampilan karyawan bertambah. Jika keterampilan karyawan bertambah, ada inovasi produk. Akhirnya, inovasi produk ini dapat membuat keuntungan perusahaan meningkat. Selain itu, dengan keterampilan karyawan yang terlatih akan mengurangi kerusakan pada produk. Adapun yang keempat yaitu meningkatkan sikap kepemimpinan. Setiap karyawan pasti memiliki kesempatan untuk berkembang, salah satunya menjadi pemimpin. Divisi sumber daya manusia perlu mempertimbangkan hal tersebut dengan menyiapkan karyawan yang memang memiliki potensi dan bakat untuk memimpin perusahaan di kemudian hari. Kemudian yang kelima yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Salah satu alasan mengapa konsumen mau kembali kepada perusahaan Anda atau perusahaan kita, yaitu karena untuk bertransaksi bisnis adalah pelayanan. Maka dari itu penting bagi karyawan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Kemudian maksud saya agar pelayanan dapat menjadi maksimal, divisi pengembangan sumber daya manusia bisa memberikan pelatihan bagaimana mengelola pelayanan. Jika pelayanan baik dan konsumen senang, keuntungan perusahaan pun bisa meningkat. Adapun yang terakhir yaitu menciptakan moral yang baik. Moral yang dimaksud dalam bagian ini adalah sikap yang perlu ditunjukkan oleh karyawan ketika melakukan pekerjaan. Beberapa contoh moral yang perlu diikuti adalah sikap tidak terlambat ketika masuk kantor ataupun menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, disiplin, dan loyal terhadap pekerjaannya. Adapun yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas dan performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau sumber daya atau SDM adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam manajemen sebuah organisasi, baik berupa institusi maupun perusahaan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini memiliki tujuan yang direalisasikan dalam rangkaian kegiatan yang terstruktur dan juga secara sistematis. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill para karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan ataupun institusi. Selain itu, juga agar mereka kompeten menghadapi situasi-situasi tertentu yang bisa terjadi dalam dunia kerja. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini termasuk proses pendidikan karyawan dengan prosedur yang terstandarisasi dan sistematis sehingga membawa manfaat dan nilai tambah bagi perusahaan di samping karyawan. Sementara itu, lebih spesifik lagi, program pengembangan sumber daya manusia ini memiliki tujuan untuk mengembangkan keahlian, keterampilan, atau skill untuk jangka panjang di masa depan atau masa yang akan datang. Program pelatihan sumber daya manusia dalam kaitannya dalam proses pengembangan SDM sejatinya adalah untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaan.
Pendidikan sumber daya manusia ini sendiri secara garis besar erat kaitannya dengan mempersiapkan karyawan baru dengan dasar-dasar keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang pekerjaannya, sedangkan pelatihan sumber daya manusia cenderung pada proses upaya peningkatan keahlian atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Ada proses yang dibutuhkan sebelum memutuskan mengadakan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Langkah awalnya yaitu melakukan analisis kebutuhan atau yang dikenal dengan need assessment seperti analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis pribadi. Dengan kata lain, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan upaya tersistematis, terstruktur, dan bertujuan yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill dan kemampuan, pengetahuan seputar bidang pekerjaan yang digeluti, dan soft skill para karyawan, pegawai, ataupun anggota organisasi. Lebih rinci lagi, pengembangan sumber daya manusia lebih mengutamakan dan memfokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan interaksi dalam rangka memperluas hubungan atau human relation bagi para karyawan, manajemen tingkat atas, dan manajemen tingkat menengah. Sedangkan pelatihan sumber daya manusia difokuskan untuk karyawan tingkat bawah dalam meningkatkan keahlian kerja mereka. Dengan begitu, karyawan akan semakin terampil dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan standar perusahaan dan negara. Selanjutnya yaitu tahapan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara efektif. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, analisis organisasi. Yang ketiga, analisis pekerjaan dan tugas, analisis. Yang keempat, pegawai. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang keenam, pelatihan atau pengembangan. Yang ketujuh, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya memilih metode pelatihan. Berikut langkah-langkah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan pelatihan merupakan langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan pengetahuan khusus yang terukur, tujuan prestasi, sumber daya manusia yang akan dilatih, dan keterampilan kerja yang lebih spesifik. Termasuk langkah pertama dalam mengembangkan program pelatihan yang terfokus pada tujuan awal. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan organisasi. Menilai kebutuhan pelatihan organisasi, tugas, dan individu untuk mengidentifikasi keahlian karyawan. Caranya memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi program yang menjadi tujuan pelatihan dan pengembangan. Kemudian, yang pada intinya menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan yang sekarang dengan peningkatan bidang yang diharapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat rencana tindakan pelatihan. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Tindakan ini mencakup teori pembelajaran, desain instruksional, konten, dan elemen pelatihan lainnya. Sebagai pusat pelatihan Jakarta juga akan mempertimbangkan tingkat pelatihan dan gaya belajar peserta karena hal itu sangat penting. Yang keempat adalah menerapkan inisiatif pelatihan. Ini adalah fase implementasi yang merupakan tempat program pelatihan dijalankan. Mempertimbangkan keterlibatan karyawan, merencanakan jadwal kegiatan, dan memutuskan pelaksanaan, termasuk sumber daya terkait seperti fasilitas, peralatan, dan juga hal-hal lainnya. Untuk memastikan program berjalan efektif, Lembaga Pelatihan Coaching Jakarta akan membantu memantau kemajuan peserta selama pelatihan, melatih karyawan yang ditargetkan supaya memiliki kemampuan di bidang yang ditujukan perusahaan.
Yang kelima, evaluasi dan revisi pelatihan. Langkah terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa pemantauan akan terus dilakukan selama program pelatihan berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelatihan, menentukan efektivitas program dan instruktur dengan memperoleh umpan balik dari semua pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah jenis pelatihan dan program pengembangan SDM. Sebuah perusahaan yang hebat tentu membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang hebat pula. Pada masa sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat, maka produktivitas sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan ini. Pelatihan sumber daya manusia atau SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Adapun jenis program pelatihan dan pengembangan SDM dapat kita lihat bersama. Yang pertama yaitu skill training, yaitu pelatihan keahlian sumber daya manusia. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang kedua adalah retraining atau pelatihan ulang SDM course. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga yaitu functional training. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang telah ditugaskan. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu team training atau pelatihan training. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan ini biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Yang kelima yaitu training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Yang keenam yaitu teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang ketujuh yaitu creativity training atau pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah dampak pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar bisnis lebih maksimal. Dampak pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi karyawan yaitu produktivitas karyawan akan semakin meningkat. Karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya. Skill dan sikap karyawan akan menjadi lebih baik ke depan.